Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam acara virtual Zoom untuk mempresentasikan hasil analisis studi kasus yang ada di dalam instansi kita masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Mbak Ayu, mohon di-share. Recording in progress. Tolong saya dijadikan host dulu nggih Mbak Dila. Aduh, caranya piye, Mbak? Itu klik titik 3 Klik, oh, itu. ya. Sudah. Sudah? Udah. Baik, untuk mempersingkat. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kelengkapan sarana dan prasarana sekolah sangat mendukung efektivitas dan minat pembelajaran di sekolah. Berikut sarana prasarana yang kurang memadai di sekolah kami. Yang pertama, musola yang belum ada. Kemudian perpustakaan juga belum ada. Dan sarana olahraga yang kurang lengkap. Next. Nah, contoh pertama yaitu ketiadaan musola di sekolah. Kami membuat program sholat duha sebelum pembelajaran dan madrasah disniyah setelah pembelajaran tidak berjalan maksimal. Kami harus memakai kelas dan menyingkirkan kursi serta meja untuk dapat dipakai sholat berjamaah. Kemudian perpustakaan yang tidak ada membuat anak-anak kehilangan pengalaman merasakan belajar di perpustakaan yang hening. Selain itu, sekolah berpikir 2 kali jika ingin membeli buku pengetahuan tambahan karena ketiadaan tempat untuk menyimpannya. Contoh selanjutnya yaitu sarana olahraga yang kurang lengkap, membuat penyaluran bakat anak-anak menjadi terbatas. Solusi dengan WOG yaitu perlu penguatan koordinasi antara lembaga dan koalisi sosial. Dengan penguatan koordinasi antar lembaga, dapat membuat terlaksananya suatu program kegiatan di sekolah, misalnya mengadakan kegiatan olahraga secara bersamaan. Selain itu, sekolah juga harus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk mendapatkan solusi berupa Mbak Aziza? Mbak? Baiklah, kalau gitu kita lanjut saja untuk permasalahan yang kedua. Next, yang akan disampaikan oleh Mbak Dela Primadani. Monggo, waktu secukupnya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Hani selaku moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil tugas saya yaitu permasalahan di instansi dan penyelesaiannya dengan WOG. Next. Baik, permasalahan di sini yaitu terdapat peserta didik yang menyandang disabilitas sehingga sulit untuk menerima pembelajaran di sekolah. Jadi anak ini menyandang tunagrahita. Jadi bukan slow learn lagi atau kesulitan belajar, tapi peserta didik di sekolah saya itu dia tunagrahita. Karena apabila kesulitan belajar itu kan hanya beberapa pembelajaran yang kesulitan, tapi anak ini hampir semua pembelajaran dia itu mengalami kesulitan. Termasuk dalam disleksia, disgrafia dan juga diskalkulia. Seperti itu. Ada berapa ya? Ada dua peserta didik di sekolah saya yang menyandang tunagrahita itu. Maka solusi yang dapat dilakukan yaitu pihak sekolah bekerja sama dengan sekolah luar biasa daerah setempat atau bekerja sama dengan universitas yang terdapat jurusan pendidikan luar biasa
untuk mengajukan guru PPL di sekolah agar nantinya peserta didik yang menyandang disabilitas tersebut dapat diatasi dengan baik oleh tenaga pengajar yang profesional sesuai bidangnya. Dengan begitu tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Mungkin seperti itu. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kasus yang dikemukakan oleh Mbak Dela. Selanjutnya, yaitu kasus ketiga yang akan diutarakan oleh Mbak Dian Ayu Ratna Desi Antari. Monggo, waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Hani atas waktunya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas individu saya mengenai masalah yang terjadi di instansi saya, kemudian penyelesaiannya dengan BUG. Nah, kasusnya yaitu di sekolah saya, yaitu di SDN Balikondo 3, itu belum memiliki musola sebagai sarana beribadah di sekolah. Kemudian solusinya yaitu pihak sekolah itu mengadakan rapat untuk melakukan renovasi ruangan penjaga sekolah. Jadi di sekolah itu ada suatu ruangan penjaga yang sudah tidak terpakai. Nah, rencananya ruang penjaga itu dimanfaatkan sebagai musola, namun dengan renovasi. Nah, adapun renovasi itu kan membutuhkan biaya. Biayanya itu sendiri berasal dari swadaya dari anggota sekolah, dari komite sekolah, bahkan dari pihak desa Balikondo itu sendiri. Jadi kami dari pihak sekolah juga memberitahukan kepada pihak desa Balikondo bahwa di SDN Balikondo itu sedianya akan dilaksanakan sebuah pembangunan atau sebuah renovasi ruang penjaga untuk dijadikan ruang musola agar nantinya bisa dimanfaatkan anak-anak untuk melaksanakan kegiatan ibadah di sekolah. Seperti itu dari saya, Mbak Hani. Lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Diah Ayu yang sudah menyampaikan kasus yang ada di sekolahnya. Kemudian kita lanjut ke permasalahan keempat, yaitu akan diutarakan oleh Mbak Diah Ambarwati. Monggo, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang masalah yang terjadi di sekolah kami, yakni adanya pertikaian antar warga masyarakat di sekolah kami. Di sekolah kami ada beberapa dusun. Kebetulan dusun A di sini memiliki faham A, sedangkan dusun B di sini memiliki faham B. Dalam hal ini faham yang dimaksud adalah faham bela diri, yakni Ternate dan Minoho. Pada tahun 2002 dulu terjadi perselisihan, sehingga waktu saya masih SMP kelas 1. Perselisihan di sini bahkan menimbulkan kematian, ada yang meninggal, kemudian ada juga yang rumahnya dibakar. Kemudian jalan-jalan itu dirusak, akses jalan dari dusun A ke dusun B ditutup. Kebetulan rumah yang dibakar di sini berada di belakang sekolah kami. Nah, solusinya adalah karena di sini anak-anak itu, anak yang berada di dusun B tidak berani untuk sekolah. Kebetulan sekolah kami ada di dusun A, jadi anak-anak di dusun B ini memilih sekolah lain yang sebenarnya zonasinya ada di sekolah kami. Solusinya adalah pihak sekolah bersama dengan pihak desa dan pihak kepolisian setempat bermusyawarah menyelesaikan persoalan yang terjadi agar pertikaian antar dusun di sini bisa diselesaikan, agar masyarakat bisa hidup tentram dan nyaman tanpa ada lagi pertikaian, dan anak-anak bisa kembali sekolah yang kembali sekolah di dekat tempat mereka tinggal. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, akan dilanjutkan ke yang lainnya. Terima kasih kepada Mbak Diah Ambarwati yang sudah mengutarakan kasus di instansinya. Kemudian untuk selanjutnya, saya sendiri akan memaparkan kasus yang ada di instansi saya. Selanjutnya, Mbak Ayu. Baik, kendala yang ada di sekolah saya yaitu kendala pembelajaran daring. Selanjutnya, baik, dengan adanya pandemi COVID-19,
yang melanda Indonesia sudah lebih dari 1 tahun sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dengan adanya pandemi ini memaksa siswa dan guru untuk melakukan pembelajaran secara daring, karena jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan, maka risiko penularan COVID-19 akan semakin tinggi. Namun pada kenyataannya tidak semua siswa atau wali murid mempunyai media pembelajaran jarak jauh, yaitu handphone. Selain handphone ada kuota dan sinyal. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan kepada peserta didik, yaitu dengan memberikan kuota. Tetapi jika peserta didik itu tidak mempunyai HP, maka bantuan pemerintah itu pun juga tidak bisa digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, mohon maaf Mbak, slide selanjutnya. Untuk mengatasi masalah seperti ini, solusi dari kami yaitu 1, menyarankan anak tersebut untuk bergabung dengan teman yang jarak rumahnya berdekatan yang mempunyai HP sehingga dapat tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan kooperator sekolah agar siswa tersebut diajukan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan PIP. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan perangkat desa setempat agar mengusulkan keluarga siswa tersebut juga mendapatkan bantuan, sehingga paling tidak dapat bantuan sedikit untuk tambahan memberikan HP anaknya sehingga mengikuti pelajaran secara daring. Kemudian yang keempat, yaitu berkoordinasi dengan gugus tugas COVID desa setempat untuk memantau apakah rumah siswa tersebut bisa dikunjungi walaupun hanya sebentar demi memperlancar proses pembelajaran. Terima kasih, mungkin itu kasus yang dapat saya sampaikan dan solusinya. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Hani. Selanjutnya yaitu dengan masalah instansi di sekolah saya. Yang pertama itu kurangnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang dilaksanakan di lingkungan sekolah pada saat pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan. Solusinya dengan WUG, dengan penguatan koordinasi antar sekolah dengan cara teamwork melalui kelompok kerja guru atau KKG di setiap gugus di kecamatan dengan bertukar informasi dan solusi terkait permasalahan pendidikan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Next. Instansi kemudian membentuk lembaga kolaborasi dengan pihak eksternal yaitu Dinas Pendidikan, instansi Dinas Kesehatan terdekat, dan orang tua siswa atau wali murid dan masyarakat guna memberikan pemahaman protokol kesehatan COVID-19 yang baik dan benar serta dalam penyediaan fasilitas protokol kesehatan COVID-19 di sekolah seperti termometer atau termogan yang memadai dengan jumlah siswa dan PTK, hand sanitizer, penggunaan masker yang baik dan benar, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun diperbanyak lagi. Pelaksanaan belajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan akan berjalan dengan baik jika sekolah bekerja sama dan berkolaborasi baik dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan setempat, orang tua, dan masyarakat atau wali murid. Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas kasus yang dipaparkan oleh Pak Dedi. Selanjutnya kepada Mbak Diah Purwaningsih, waktu saya persilahkan. Monggo, Mbak Diah Purwaningsih. Ya, terima kasih Mbak Hani. Untuk permasalahan di instansi saya adalah rusaknya sarana sekolah, yaitu plafon kelas, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Untuk penyelesaiannya menggunakan WUG adalah pihak sekolah melalui Dapodik sudah mengisi terkait kerusakan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah juga melaporkannya ke Dinas
pendidikan, kebudayaan, dan olahraga, serta mengirimkan proposal dan mempresentasikannya ke pihak Dikpora. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan apresiasi positif dari pihak Dikpora. Untuk realisasi DAK menunggu informasi dari Dikpora. Baik, terima kasih paparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Hani. Terima kasih atas paparan kasusnya yang ada di sekolah Mbak Diah Purwaningsih. Selanjutnya yaitu kepada Mbak Dian Utari, saya persilahkan untuk memaparkan studi kasus yang ada di sekolahnya. Ya, terima kasih Mbak Hani. Selanjutnya saya akan memaparkan studi kasus terkait permasalahan yang saya temukan di sekolah saya, yaitu mungkin seperti yang disampaikan Mbak Hani ya, yaitu kurang maksimalnya pelaksanaan pembelajaran online di masa pandemi. Nah, karena musibah pandemi itu kan sudah berlangsung begitu lama ya, sehingga banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh siswa, seperti kurang maksimalnya hasil belajar siswa, kemudian juga menurunnya sikap dan perilaku siswa, di mana semakin siswa itu tidak baik gitu sih, yang kita berkoordinasi terlebih dahulu dengan seluruh warga sekolah, yaitu para guru, kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, yaitu diantaranya pembelajaran yang ditampilkan guru dengan secara online itu kurang menarik dan menyenangkan, sehingga siswa tidak begitu berminat gitu ya untuk mengikuti pelajaran secara online. Kemudian kurangnya perhatian, bimbingan, dan pengawasan orang tua dalam mengawal pembelajaran anak di rumah. Kemudian juga rendahnya penguasaan teknologi baik guru dan orang tua. Kemudian anak-anak itu kurang bijak dalam menggunakan HP, serta yang terakhir itu karena pergaulan anak-anak itu kurang diawasi, sehingga mereka cenderung bergaul dengan teman-teman yang kurang baik ketika di rumah. Lantas, yang demikian, maka yang pertama kita lakukan itu yaitu berkoordinasi dengan guru, kepala sekolah, kemudian tim KKG untuk melaksanakan pelatihan pembelajaran secara online yang berbasis IT. Kemudian juga bekerja sama dengan orang tua untuk terus-menerus melakukan pendampingan, bimbingan, serta pengawasan anak-anak ketika belajar di rumah dan penggunaan HP. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah kota atau kabupaten untuk memfasilitasi pembelajaran online seperti bantuan kuota internet untuk sekolah dan siswa. Kemudian kerjasama dengan mungkin perusahaan komunikasi ya untuk penyediaan jaringan internet di wilayah yang belum terdapat jaringan internet. Kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anak ketika di lingkungan tempat tinggal, seperti dengan melaksanakan razia ketika malam atau apa. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Dian Utari yang telah mempresentasikan analisisnya. Kemudian selanjutnya analisis akan disampaikan oleh Mbak Desi Anantiningsih. Monggo, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak atas waktunya. Permasalahannya yang ada di instansi saya yaitu jumlah siswa di SDN Kedungwo. Desa Kedungwo memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang standar, juga hampir sama dengan desa-desa di sekitarnya. Di desa tersebut terdapat beberapa sekolah dasar, yaitu SDN Kedungwo sendiri, MIN 11 Magetan, dan SDIT Muhammadiyah. Hal ini menyebabkan warga bebas memilih untuk menyekolahkan anaknya di luar dari sekolah dasar negeri dengan alasan lebih mendalami ilmu agama. Permasalahan yang ada di instansi yaitu di SDN Kedungwo sendiri berkaitan dengan jumlah siswa. Di SDN Kedungwo memiliki 61 siswa, jadi rata-rata tiap kelas terdiri dari 10 siswa. Kemudian solusinya dengan BUG, yaitu pihak sekolah bekerja sama dengan beberapa instansi. Yang pertama, taman kanak-kanak yang ada di desa tersebut, dengan selalu berkoordinasi dan bekerja sama untuk mengarahkan siswanya melanjutkan ke sekolah
SDN Kedungwo. Yang kedua, pihak UPT atau UPTD Kecamatan Sukomoro, pihak sekolah meminta solusi dan dukungan agar SD tersebut mendapatkan banyak siswa kepada pengawas sekolah. Yang ketiga, pemerintah desa. Pemerintah desa agar kepala desa dan jajarannya memberikan saran kepada warganya untuk menyekolahkan anaknya usia sekolah dasar ke SD desa dengan memberikan imbalan dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan desa dan mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui desa akan dipermudah. Yang keempat, Yayasan Taman Pendidikan Quran atau TPQ desa setempat dihimbaukan kepada para pengajar di Yayasan TPQ memberikan arahan dukungan kepada siswa-siswanya untuk bersekolah di SD. Di SD pun juga diajarkan ilmu agama dan akan diperdalam di TPQ tersebut. Selain peningkatan mutu intern dari sekolah, sesuai dengan penyelesaian masalah WUG, yaitu kerjasama instansi tanpa merubah struktur organisasi, diharapkan jumlah siswa di SDN Kedungwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dapat bertambah. Terima kasih Mbak atas waktunya. Dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kasus yang terakhir, yaitu akan disampaikan oleh Mbak Dwi Retno. Waktu dan tempat secukupnya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Hani untuk waktunya. Di sini saya akan memaparkan kasus yang ada di sekolah saya, yaitu rendahnya minat baca pada siswa SDN Bangsi 2 akibat perpustakaan yang kurang lengkap. Di sini solusi yang dapat dilakukan yaitu pihak sekolah bekerjasama dengan beberapa pihak guna meningkatkan minat baca siswa. Sekolah berkoordinasi dengan UPTD atau pengawas sekolah untuk meminta izin atau meminta imbangan kaitan kerjasama peningkatan minat baca anak dengan beberapa instansi. Sekolah meminta izin dan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magetan untuk mengikuti program perpustakaan keliling, yaitu perpustakaan keliling yang menggunakan mobil. Seperti itu. Kemudian, sekolah juga dapat bekerja sama dengan Dipora atau Yayasan Donatur Buku untuk pengusulan bantuan buku guna melengkapi koleksi perpustakaan sekolah agar lebih variatif. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kasus yang diutarakan dan beserta solusinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan analisis studi kasus yang ada di instansinya masing-masing dan kemudian memberikan solusinya dengan WUG. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.